Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4257 sampai bab 4259. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Chen Ping memberi isyarat kepada Gu Tianzhao untuk maju dan bertanya, "Siapa kalian? Mengapa kalian menghalangi jalan kami?" Gu Tianzhao berpura-pura tidak tahu identitas Mu Qifeng dan yang lainnya saat dia bertanya dengan keras. Wajah Gu Tianzhao tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, wajahnya sedikit tidak puas. Mu Qifeng melirik Gu Tianzhao dan sedikit mengernyit, tetapi dia tetap bertanya dengan sopan, "Rekan Taois ini, siapa kalian? Mengapa kalian datang ke sini? Tempat ini ribuan mil jauhnya dari daratan utama. Apa yang kalian katakan? Ini ribuan mil jauhnya dari benua. Mengapa kalian semua ada di sini juga? Ini bukan rumah kalian. Aku akan pergi kemanapun aku mau." Gu Tianzhao langsung tidak menyukai Mu Qifeng itu. Mu Qifeng membeku, tetapi tidak marah. Dia yakin bahwa orang di depannya bukanlah gerombolan ahli pil itu. Gerombolan ahli pil itu mungkin sudah kencing di celana karena takut saat melihat diri mereka sendiri. "Rekan Taois salah paham, bukan itu maksudku. Aku hanya melihat perahu rohmu rusak parah. Aku khawatir perahu itu tidak akan mampu menopangmu jika kamu bepergian jauh. Aku melihat bahwa kamu, rekan Taois, juga harus menjadi ahli formasi, kan? Perahu rohmu rusak, tetapi dilindungi oleh beberapa formasi." Mu Qifeng bertanya. "Benar sekali, kami dari Sekte 2 Yi di wilayah tengah. Aku Gu Tianzhao Master Sekte dari Sekte 2 Yi. Kami awalnya bepergian dengan perahu roh kami untuk menangkap beberapa binatang iblis di laut. Tetapi kami tidak ingin badai tiba-tiba membawa kami ke tempat ini. Jika bukan karena formasi kita masih cukup kokoh, aku khawatir perahu roh ini dan kita akan mati dalam badai. Tempat aneh macam apa ini? Aku telah melihat banyak badai dan ombak besar, tetapi aku belum pernah melihat badai yang begitu mengerikan. Aku menyarankan kalian untuk tidak pergi. Badai itu belum berhenti, berhati-hatilah agar kalian juga tidak tersapu olehnya." Gu Tianzhao mengumpat dan berkata, "Jadi Anda adalah Master Sekte Gu dari Sekte 2 Yi? Aku pernah mendengar tentang kalian. Aku mendengar bahwa leluhur lama Sekte 2 Yi kalian, tetapi dia tahu pola ilahi, itu benar-benar hebat." Mu Qifeng menjadi sopan ketika dia mendengar tentang Sekte 2 Yi. Sekte 2 Yi dianggap sebagai keberadaan yang relatif terkenal di antara sekte formasi. "Aku tidak menyangka kalian tahu tentang leluhur pola ilahi kami. Orang macam apa kalian?" Gu Tianzhao bertanya, pura-pura tidak tahu. "Oh, kami dari Sekte Dharma Zentian. Aku Mu Qifeng, Patriark Sekte Dharma Zentian." Mu Qifeng melengkungkan tangannya dan berkata, "Sekte Dharma Zentian." Gu Tianzhao pura-pura berpikir sejenak, lalu berkata, "Kudengar Sekte Dharma Zentian sudah hancur sejak lama? Aku belum mendengar kabar dari Sekte Dharma Pemenggalan Surga selama bertahun-tahun." Mu Qifeng tampak malu, lalu menjelaskan, "Kami tidak dimusnahkan, hanya saja benua itu bukan tempat bagi kami untuk mendarat. Jadi kami tidak bepergian jauh dan tinggal di lautan luas ini. Ngomong-ngomong, kami telah tinggal di sini selama 1000 tahun, dan sekarang aku sudah lama lupa seperti apa benua itu." Gu Tianzhao mengangguk dengan kesadaran yang baru muncul, lalu berkata, "Begitu, karena kalian telah tinggal di sini begitu lama, tentu kalian tahu di mana harus mendarat di dekat sini. Perahu roh kita ini perlu mencari tempat untuk berlabuh dan memperbaikinya sebelum kita dapat melanjutkan perjalanan. Tentu saja,
Ada sebuah pulau kecil tepat di depan tempat kita tinggal selama ini. Kalian dapat pergi ke sana untuk menetap. Hanya saja aku masih memiliki banyak hal untuk dilakukan lagi, jadi tidak mungkin bagiku untuk membawa kalian ke sana," kata Mu Qiufeng. "Itu benar-benar hebat, kita dapat pergi ke sana sendiri. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Patriark Mu Ah." Gu Tianzhao bertanya dengan santai. Tetapi setelah bertanya, Gu Tianzhao menyesalinya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tentu saja orang-orang ini akan memperkuat Tetua Liu. Salah satu perahu roh kita mengalami beberapa kesulitan, jadi kami pergi untuk melihatnya. Aku ingin tahu apakah Master Sekte Gu telah melihat perahu kita dalam perjalanan ini. Mu Qiufeng bertanya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tidak melihatnya? Tidak mungkin ia terjebak dalam badai itu. Gu Tianzhao sedikit panik dalam hati. Ia sekarang membenci dirinya sendiri karena bertanya lebih banyak. Mungkin aku akan pergi melihat-lihat. Kalian bisa pergi ke pulau untuk beristirahat dulu. Mu Qiufeng melambaikan tangannya, mempersilakan Gu Tianzhao dan yang lainnya pergi. Gu Tianzhao menghela napas panjang lega dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan perahu roh yang ingin melewati Mu Qiufeng dan perahu roh mereka. Banyak ahli pil di kabin juga diam-diam menghela napas lega ketika mereka melihat ini. Bahkan Chen Ping juga santai, ia telah berada di dalam kabin, mempertahankan formasi perisai itu untuk melindungi aura para ahli pil ini agar tidak terdeteksi. Tetapi relaksasi inilah yang menyebabkan alis Mu Qiufeng berkerut saat kedua kapal berpapasan. "Patriark, masih ada orang di dalam perahu roh ini," seorang pria tua yang agak bungkuk berkata kepada Mu Qiufeng. "Master Sekte Gu, tunggu sebentar." Mu Qiufeng memanggil Gu Tianzhao kembali. Kali ini, Gu Tianzhao kembali berdebar-debar. "Master Sekte Mu, apakah ada yang lain?" tanya Gu Tianzhao. "Master Sekte Gu, ada orang lain di kabinmu, kan?" Mu Qiufeng bertanya langsung. "Tidak, perahu rohnya rusak seperti ini, bagaimana mungkin ada orang lain?" Gu Tianzhao menggelengkan kepalanya. Masih ingin berbohong? Jelas ada orang di dalam kabinmu ini, tetapi kamu bilang tidak ada." Pria tua bungkuk itu mendengus dingin, dan bahkan melompat ke arah perahu roh Gu Tianzhao. Dengan itu, dia hendak bergegas masuk ke dalam kabin, yang membuat Gu Tianzhao takut. Jika orang ini diizinkan masuk ke kabin, maka semua ahli pil di dalam akan ketahuan. Tepat ketika Gu Tianzhao tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba suara sedingin es keluar dari dalam kabin. "Tempat di mana aku beristirahat, bukankah itu sesuatu yang bisa kau dan yang lainnya masuki?" Bersamaan dengan suara sedingin es itu, aura melonjak gila-gilaan di dalam kabin. Ledakan! Sebuah anak panah yang dipadatkan oleh api tertinggi melesat keluar seperti naga api, menuju langsung ke lelaki tua bungkuk itu. Pria tua bungkuk itu terkejut saat tubuhnya langsung disambar api tertinggi dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Chen Ping, di sisi lain, meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia perlahan berjalan keluar dari kabin. Mata Chen Ping memancarkan penghinaan dan kesuraman. Menatap lelaki tua bungkuk yang terlempar ke belakang, Chen Ping dengan lembut melambaikan telapak tangannya, dan gulungan naga api langsung terbentuk. Langit dan bumi langsung berubah warna saat api menutupi langit. Gulungan naga api itu langsung menangkap lelaki tua bungkuk itu, lalu dengan gila-gilaan mendatangkan malapetaka di permukaan laut. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, terutama Mu Qiufeng. Pria tua bungkuk ini adalah seorang tetua dari sekte Dharma Pemenggalan Surga. Dengan kekuatan kelas 1 alam Mahayana, bagaimana dia bisa disingkirkan dengan satu serangan? Selain itu,
Melihat usia muda Chen Ping, dia tampak seperti baru berada di kelas 6 alam pengangkutan. Seorang kultivator kelas 6 alam pengangkutan, namun dia telah mengalahkan seorang kelas 1 alam Mahayana tanpa kekuatan untuk melawan, dan terlebih lagi, pihak lain tampaknya sangat santai. Orang ini, apa-apaan dia? Api tertinggi yang digunakan secara mengejutkan begitu murni. Tampaknya asal api tertinggi orang ini telah mencapai kesempurnaan. Mu Qifeng menatap Chen Ping dengan sedikit cemberut. Untuk dapat mengaktifkan api tertinggi dengan lambaian tangannya, maka dia pasti telah merasakan asal api tertinggi, atau dia begitu sangat terampil. Namun, bahkan jika dia telah menyadari asal api tertinggi, seorang kultivator tingkat 6 dari alam transisi seharusnya tidak dapat menghasilkan ledakan sekuat itu. Saat Mu Qifeng bingung, Chen Ping berkata kepada Gu Tianzhao dengan wajah dingin, "Gu Tianzhao, bagaimana pekerjaanmu? Tidakkah kamu tahu bahwa aku tidak suka diganggu?" Melihat ini, Gu Tianzhao buru-buru melangkah maju dan berkata, "Yang mulia, saya benar-benar minta maaf, saya ceroboh." Melihat Gu Tianzhao memperlakukan Chen Ping dengan sangat hormat, Mu Qifeng bahkan lebih bingung. Sekte Duai juga dianggap sebagai sekte yang tidak terlalu kecil, dan juga merupakan sekte formasi. Bagi seorang master sekte dari sekte sebesar itu untuk memperlakukan seorang kultivator kecil di alam transisi tingkat ke-6 dengan rasa hormat seperti itu, maka hanya ada satu alasan untuk itu, dan itu adalah identitas Chen Ping tidaklah sederhana. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping, pada saat ini, tanpa sengaja menunjukkan tanda dari dinasti Kekaisaran Xiao kepada Gu Tianzhao, yang langsung mengerti apa artinya. Namun sebelum Gu Tianzhao sempat berbicara, terdengar ledakan keras. Gulungan naga api itu langsung meledak, dan lelaki tua bungkuk itu dengan marah berlari keluar dari gulungan naga api itu. Pada saat ini, lelaki tua bungkuk itu terbakar hingga hitam pekat, dan pakaiannya compang-camping seperti pengemis. "Nak, aku akan membunuhmu." Mata lelaki tua bungkuk itu merah padam, giginya terkatup saat dia menghantamkan tinjunya ke arah Chen Ping. Sebagai seorang tetua dari sekte Dharma Pemenggalan Surga, seorang kultivator alam Mahayana tingkat pertama, namun dia diserang secara diam-diam dan dibuat kacau. Ini membuat lelaki tua bungkuk itu marah. Adapun Chen Ping, dia sama sekali tidak peduli dengan serangan lelaki tua bungkuk itu, dan ada sedikit tanda penghinaan di wajahnya. Cahaya keemasan mengalir dari tubuh Chen Ping, dan tubuh emas abadi mulai menutupi seluruh tubuh Chen Ping sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, Mu Qifeng langsung membeku. "Penatua Li, berhenti!" Mu Qifeng melompat maju dan langsung menghentikan tetua bungkuk itu. "Patriark, jangan hentikan aku. Aku harus mengambil napas ini hari ini." Tetua bungkuk itu sedang terburu-buru. "Penatua Li, jangan marah dulu. Identitas bocah nakal ini tidak sederhana. Tunggu sampai identitasnya ditentukan." Mu Qifeng menghalangi tetua bungkuk itu dan berkata. Tetua bungkuk itu melirik Chen Ping dan menemukan bahwa Chen Ping telah lama menutupi dirinya dengan baju besi emas pada saat ini, dengan tatapan kagum dan jijik di matanya. Melihat pemandangan ini, lelaki tua bungkuk itu menghentikan tangannya, dan dia juga menyadari bahwa Chen Ping memang agak tidak rumit. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat 6 dari alam transisi memiliki nyali seperti itu? Kecuali jika dia didukung oleh klan yang kuat. Mereka tidak akan berani memprovokasi klan yang menakutkan seperti itu pada saat itu, bahkan jika mereka, sekte Dharma Pemenggalan Surga, melarikan diri ke sini, mereka takut bahwa mereka masih tidak akan dapat lolos dari kematian. "Jika kamu berani memprovokasiku sebentar saja, aku akan mengulitimu dan membiarkanmu terkubur di lautan ini."
Chen Ping berkata kepada lelaki tua bungkuk itu. Kamu. Ketika lelaki tua bungkuk itu melihat Chen Ping berbicara tentang dirinya sendiri seperti itu, dia langsung marah. Namun, dia dihentikan oleh Mu Qifeng dan tidak bisa menggerakkan tangannya. Tenanglah, identitas anak ini jelas tidak sederhana, tunggu sampai aku bertanya. Jika dia tidak punya identitas, belum terlambat bagimu untuk bertindak. Mu Qifeng membujuk lelaki tua bungkuk itu. Pria tua bungkuk itu hanya bisa mengangguk. Sekarang, meskipun dia marah, dia hanya bisa mendengarkan Mu Qifeng. Rekan Taois, tadi tetua kami yang mengganggu kebebasan, aku benar-benar minta maaf. Aku hanya tidak tahu apa identitas rekan Taois ini. Usianya begitu muda, tetapi dia memiliki temperamen yang begitu besar. Mu Qifeng menatap Chen Ping dan bertanya. Chen Ping hanya melirik Mu Qifeng dengan dingin dan tidak berbicara. Ekspresi itu menunjukkan kebenciannya terhadap Mu Qifeng dari lubuk hatinya. Mu Qifeng sedikit tertegun. Gu Tianzhao angkat bicara saat ini. Patriark Mu, sejujurnya, kami datang ke laut ini kali ini, terutama untuk menemani putra tetua kami untuk beberapa pelatihan, hanya untuk alasan keamanan. Itulah sebabnya putra tetua kami tidak keluar dari kabin. Oh, seseorang yang dapat membuat Master Sekte Gu dari Sekte Duayi memanggilnya Gongzi. Aku yakin dia pasti sangat kuat, kan? Tanya Mu Qifeng. Patriark Mu, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang dinasti Kekaisaran Xiao? Kata Gu Tianzhao sambil tersenyum tipis. Wajah Mu Qifeng berubah, ekspresinya menjadi sedikit tegang, lalu dia mengangguk dan berkata, tentu saja aku pernah mendengarnya. Dinasti Kekaisaran Xiao adalah kekuatan terbesar di benua-benua barat, bahkan di alam surgawi. Aku khawatir klan yang dapat mengikuti perbandingan dinasti Kekaisaran Xiao dapat dihitung dengan satu tangan. Hahaha, karena kamu tahu tentang dinasti Kekaisaran Xiao, itu bagus. Gu Tianzhao tertawa terbahak-bahak. Apa? Mungkinkah ini adalah pangeran dari dinasti Kekaisaran Xiao? Mata Mu Qifeng membelalak. Tidak buruk. Ini adalah putra kekaisaran dari dinasti Kekaisaran Xiao, dan kami hanya mengumpulkan kekuatan untuk melakukan pekerjaan kami. Gu Tianzhao mengangguk. Bersambung.